Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan bersama tentang mendapat pertolongan dari Tuhan yang terambil dari Kitab Hakim-Hakim pasal 10 ayat 6 sampai ayat 18. Saya mengambil tema mendapat pertolongan Tuhan karena saya percaya dan kita harus mengimani bahwa kita ada sampai sekarang ini, kita sehat sampai sekarang ini, semuanya adalah karena pertolongan Tuhan. Bukan hanya karena kekuatan kita, bukan hanya karena kita rajin cuci tangan, bukan hanya karena kita rajin menggunakan masker, tetapi juga terlebih adalah karena pertolongan dari Tuhan. Nah, sini kita tidak akan membaca semua ayatnya, kita akan membacakan beberapa ayat. Pertama ialah ayat 7 sampai 9, di sana dikatakan, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka. 18 tahun lamanya mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan di tanah orang Amori yang di Gilead. Ayat 9, dan Bani Amon pun menyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, suku Benyamin dan keturunan Efraim sehingga orang Israel sangat terdesak. Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa dahulu bangsa Israel juga pernah mengalami kondisi yang sangat sulit sehingga mereka dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang menjadi khawatir, banyak orang yang dilanda ketakutan dengan situasi yang seperti itu. Namun kemudian kita bisa melihat bahwa bangsa Israel mendapat pertolongan dari Tuhan. Sehingga sampai sekarang kita bisa mengetahui bangsa Israel masih ada. Dan bahkan bangsa Israel menjadi salah satu bangsa yang terkenal hingga saat ini. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya bangsa Israel mendapat pertolongan dari Tuhan? Di sini saya akan membagikan 2 poin penting yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan untuk mendapat pertolongan dari Yesus Kristus Bapa kita. Pertama ialah bertobat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan latar belakang perikop ini, maka kita akan mendapati bahwa hal yang membuat bangsa Israel mengalami sengsara ialah karena mereka melakukan dosa. Dikatakan pada ayat 6 bahwa mereka berpaling dari Allah dan sujud menyembah kepada Allah lain. Di sana dikatakan mereka tidak hanya berpaling dari Allah dan menyembah kepada satu Allah lain, tetapi bahkan kepada 7 Allah yang berbeda. Mereka beribadah kepada para Baal, mereka beribadah kepada Allah orang Aram, Allah orang Moab, dan Allah orang dari bangsa-bangsa lainnya. Saudara, inilah yang membuat mereka menyakiti hati Tuhan dan mereka mendapat penghukuman dari Tuhan. Tetapi kemudian dikatakan dalam ayat 10 bahwa lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami lalu beribadah kepada para Baal. Bapak Ibu Saudara, mereka datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan dan mengakui segala dosa mereka, yang artinya mereka mengalami pertobatan. Tetapi pertobatan mereka tidak hanya sampai di sini saja. Mereka membuktikan pertobatan mereka melalui perbuatan mereka. Ayat 16 menjelaskan bahwa kemudian mereka menjauhkan Allah asing dan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Jadi tidak hanya mulut mereka saja yang ngomong, Tuhan ampuni kami bertobat, tetapi mereka juga melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, terlepas dari apapun penyebab masalah yang sedang kita hadapi saat ini, tapi kita perlu selalu datang kepada Tuhan, selalu berseru kepadanya, ngobrol dengan Tuhan, dan yang terpenting ialah lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Karena tidak hanya cukup kita berseru saja, tidak hanya mulut kita saja yang ngomong kepada Tuhan, tapi perbuatan kita juga harus menunjukkan apa yang benar di mata Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua ialah penyerahan diri. Untuk mendapat pertolongan Tuhan, perlu yang namanya penyerahan diri total kepada Allah. Di ayat ke-15 di sana dikatakan bahwa kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa, lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu, hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, di garis bawahi pada bagian hanya tolonglah, lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu, hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, kalimat ini merupakan bentuk penyerahan diri total kepada Allah. Nah, tidak cukup hanya berdoa saja dengan mulut kita
mengatakan aku anak Allah, Tuhan tolong aku, tetapi Tuhan ingin agar kita menyerahkan diri kita kepadanya. Tuhan ingin agar kehidupan kita berguna untuk kemuliaan namanya. Bapak Ibu Saudara, jangan heran kenapa banyak orang yang berkata gini, kenapa saya sudah rajin berdoa, saya sudah rajin beribadah, rajin memberikan persembahan persepuluhan, tetapi kenapa saya tidak ditolong oleh Tuhan? Kenapa usaha saya seakan-akan tidak diberkati oleh Tuhan? Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya jika ada yang mengatakan demikian, maka kita bisa melihat bahwa ia belum menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Ia beribadah, ia berdoa, ia mungkin memberikan persembahan persepuluhan, tetapi semua itu adalah karena ia agar ia mendapat berkat dari Tuhan. Ini adalah sebuah pemikiran yang salah. Ini adalah motivasi yang salah. Kenapa? Ketika kita sudah menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu hal yang baik, menyenangkan hati kita, bahkan hal terburuk sekalipun, maka kita, mulut kita, hati kita akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam Perjanjian Baru juga di sana Tuhan Yesus mengajarkan bahwa agar setiap muridnya, agar pengikutnya ketika berdoa mengatakan, ya Bapa, biarlah jadi kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Biar kehendak Allah yang terjadi atas kehidupan kita. Selain itu Tuhan Yesus sendiri juga memberikan contoh ketika ia sedang berdoa di Taman Getsemani, ketika menjelang hari-hari kematiannya. Ia berdoa kepada Bapa dan ia mengatakan pada akhir doanya, tetapi jadilah kehendak. Jangan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi atasku. Bapak Ibu Saudara, yang artinya kita harus menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan kita juga harus percaya bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita sudah menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya dalam genggaman Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Pertolongan dari Tuhan akan selalu tersedia bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Demikian renungan pada hari ini, dan biar sekiranya renungan ini memberkati kita semua. Amin. Shalom.